Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan lagi ya. Ulang tahun pernikahan yang ke-51. Semangat. Kita siap. Ya, ini menantunya agak nakal ini, si Boni ini ya. Terima kasih atas pembantaiannya ya, Bon ya. Jadi gini, tadi diceritakan oleh Bambang kok sampai kayak gitu. Waktu itu kan tahun 1945 ya, sampai 1947 terjadi gejolak di Indonesia, ada aksi militer, aksi polisionil Belanda, sehingga di dalam pertempuran itu pasti ada missing in action. Missing in action. Nah, saya termasuk missing in action. Jadi terlantar kemana saya tidak tahu juga. Ya, setelah saya menyelesaikan pendidikan SMA, saya iseng-iseng daftarkan ke Akabri, diterima. Akabri Laut waktu itu namanya. Kemudian di sana harusnya 4 tahun, menjadi 5 tahun karena tidak naik sekali. Matematik saya dapat 38, ya minimal kan 40 nilainya, 39 itu nilai mati, saya 38. Matematik waktu itu karena deret kurir kalau salah, saya tidak bisa, akhirnya mengulang 1 tahun jadi 5 tahun. Misalnya saya tepat 4 tahun di Akademi Angkatan Laut, nggak akan ketemu dia, itu sudah pasti itu. Ya jalannya memang begitu. Jadi begitu saya tidak naik sekali, mengulang, saya di Muara Kembangan itu jadi 5 tahun kayak sekolah SD aja. Nah setelah lulus, langsung ditempatkan kapal yang aktif. Makanya missing in action, nggak ketemu sama adik-adik ini, begitu. Ya. Nah kemudian oleh wakil komandan saya di kapal perang itu, kamu sudah punya pacar belum? Ya dibilang mau punya pacar di tengah laut terus begini, pacaran sama ikan nanti. Akhirnya ikut saya, ditemukan sama dia. Kok saya langsung cocok, ya? Langsung cocok saya. Ini bukan kawin paksa, tapi betul-betul ada itu. Ditemukan sekali cocok itu memang ada begitu. Nah begitu ketemu, langsung saya bilang komandan saya, siap komandan. Nah, datang yang kedua kali, saya tantang dia, mau nikah dalam waktu 3 bulan tidak? Kalau tidak mau selesai. Ya karena saya di kapalnya layar terus begitu, patroli. Dulu kan patrolinya menangkapi kapal ikan, menjadi kapal ikan. 3 bulan, bingung sekali dia. Jadi tidak dicintai bingung, dicintai ditantang 3 bulan nikah, bingung juga. Orang tua itu sampai sininya dikasih jeruk purut itu, pusing gitu. Nah pas hari hanya ya dia terpaksa iya, karena orang tuanya, mamahnya juga itu udah mau apa lagi, dapat perwira itu. Udah, saya ngomong sama kakak saya karena belum kenal sama keluarga Ketitang, dilamarkan akhirnya, terus pernikahannya dicanangkan tanggal 20 Desember ya 1975. Saya pangkat letu. Waktu dia saya tantang 3 bulan mau nikah enggak, itu besoknya saya layar Pak, kapal saya berangkat.
Saya berangkat ke timur waktu itu. Kemudian datang lagi, nikah tanggal 20 Desember, saya bilang gitu. Oke, semua kelabaan, pastornya juga kelabaan, orang tuanya kelabaan, semua kelabaan. Belum kenal keluarga Ketitang waktu itu. Ya, jadi missing in action tadi. Ya. Nah, gitu. Besok mau nikah tanggal 19 Desember. Kapal saya itu berangkat begitu loh. Kapal saya berangkat. Ya, taruhlah begitu ya. Kapal saya mau berangkat. Terus saya ini diizinkan turun enggak untuk nikah. Kan begitu. Belum ada izin turun dari kapal untuk menikah, belum ada. Jadi dia ya begini, nikah sama Serdadu ya begini. Wah, akhirnya dia di sini pakai timun yang kedua kali. Ini sama orang tuanya pakai timun. Nah, undangan sudah disebar tanggal 20. Sampai dengan tanggal 18 itu belum ada ketentuan. Saya ini boleh menikah atau tidak. Padahal surat izin pernikahan sudah keluar. Gitu loh. Masalahnya saya boleh tidak ikut operasi apa tidak? Operasi ke timur-timur waktu itu. Jadi waktu itu kan tahun 75 kan pas aneksasi ya, aneksasi Indonesia ke timur-timur. Jadi seluruh pasukan itu berada di sana semua. Nah, saya ikut ke sana. Sampai dengan kapal berangkat tanggal 19 malam. 19 malam, Pak. Ya wis ngono ae lah. Ya lali kok. Pokoknya H-1 ya. H-1 jam 12 malam baru dipanggil komandan, komandan KRI. Anda boleh tinggal untuk melangsungkan pernikahan. Tapi dengan catatan habis nikah, saya kasih waktu 1 minggu, habis itu nyusul kapal ke timur-timur. Begitu ceritanya. Ya sudah, dia tidak saya kasih tahu malam itu. Besok paginya baru saya kasih tahu. Percuma dulu belum ada HP juga ya. Belum ada HP, telepon gitu juga tempat di mes saya juga nggak ada telepon. Ya udah, begitu pagi-pagi tanggal 19 pagi saya datang ke rumahnya, kaget dia. Oh, ternyata jadi syukur alhamdulillah itu sambil kaget gitu. Oh, berarti diizinkan untuk melangsungkan pernikahan gitu ceritanya. Setelah nikah saya dibawa ke Jogja untuk Om San datang kalau nggak salah ya. Udah di Jogja datang kan? Iya. Dulu saya ini adik yang kurang ajar gitu loh. Jadi masa mendahului kakaknya nggak ngomong dia. Ah sudah. Terus begitu selesai dari Jogja, langsung saya berangkat ke timur-timur pada pesawat. Nyusul kesatuan saya kan di kapal perang. Ya sudah, goodbye. Makanya biasanya kalau temanten baru kan 9 bulan langsung lahir kan bayinya. Bahkan ada yang 7 bulan sudah lahir bayinya, atau 6 bulan sudah lahir. Ya betul ya. Betul lah, mendahului berarti. Saya ini sudah 3 tahun nggak hamil dia. Gimana Om di apa? Ditinggal terus gini. Sampai kakaknya dia yang nomor 2 bilang sama saya, Yati belum suka anak ya? Ya suka Mas, cuma ya kapalnya layar terus ini gimana? Tapi akhirnya hamil juga Pak. Nah, hamil yang pertama, tapi melahirkan saya nggak nunggoni ya, nggak nunggoni, ya. Iya pulangnya nggak nunggoni ya. Ya sudah begitu terus sampai 3 kali hamil dia nggak pernah nunggoni karena 30% di rumah, 70% di laut gitu. Nah setelah pensiun dari TNI AL, bayangkan ketemu saudaranya itu nunggu pensiun ya. Mana Pak Bambang tadi? Nah, begitu pensiun, dilala saya setelah ngambil S3 di IPB Bogor,
saya menjadi kepala sekolah SMA Presiden. Ya, waktu itu melalui wakil dulu ya, wakil dulu baru kepala sekolah. Mau mengikuti kepala sekolah berprestasi se-Jawa Barat ceritanya. Asesornya beliau itu, galaknya bukan main. Iya. Iya, saya diuji betul itu. Dia belum tahu, saya juga belum tahu ya. Saya siapa aja. Pokoknya cukup kencang lah begitu. Karena saya sudah terbiasa disiplin ya, ditekan komandan, enteng aja ditekan Pak Bambang waktu itu ya. Udah begitu, akhirnya saya dinyatakan pemenang di Kabupaten Bekasi, layak untuk mengikuti ke Bandung, Jawa Barat. Ya beliau yang menilai. Saya belum tahu kalau itu apa kakak adik itu. Asesor yang kedua datang lagi, aduh orang ini lagi sebenarnya itu. Karena saya jadi juara 2 di Jawa Barat, kepala sekolah berprestasi. Saya harus ikut lagi supaya jadi juara 1 gitu. Nah, ketemu beliau lagi di assessment lagi istilahnya gitu. Udah. Begitu gini kok saya habis diceramain gitu sama beliaunya. Keluar atau mau ke kamar mandi, langsung ditarik sama dia. Tanya namanya, dari mana dan lah Bapak tadi kan sudah tahu kan mengassessment saya, jadi udah tahu nama saya. Iya, saya mau menegaskan kembali karena dia sudah tahu kalau saudaranya namanya Suyadi, udah tahu dia namanya loh ya, orangnya belum tahu. Begitu ketemu penjelasan gitu, oh langsung dipeluk saya, terus dibawa ke Titan ya, diadili sama Pak Joko Santoso ini, diadili betul. Habis diadili, saya lulus, serah terima jabatan. Dia kan ketua suku ini. Sekarang ketua sukunya Pak Yadi. Nah, gitu. Tapi saya tetap nggak ketua sukunya sampean aja. Nah itulah sedikit cerita mengenai missing in action begitu. Ya syukur alhamdulillah. Ternyata adik saya itu ada 9 ya. 8 laki-laki semua. Ketemu saya yang nomor 1 laki-laki juga. Namanya laki-laki semua. Ya itulah sekelumit tentang ini apa? Sejarah keluarga. Terima kasih.